Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir masjid dan juga panitia kajian Masjid Al-Hikmah Patik Raja, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk datang ke majelis ta'lim. Tentunya kita berharap berkahnya majelis ini dengan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya menjadi sangu bagi kita semuanya dalam keistiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah majelis kita pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang ajaibnya sedekah. Panjenengan insyaallah tidak asing dengan istilah sedekah. Sedekah kalau dibahasakan dengan bahasa kita jadi sedekah. Sedekah itu adalah mengeluarkan sebagian apa yang Allah karuniakan kepada kita, yang sifatnya itu bukanlah sesuatu yang wajib. Itu sering disebutkan seperti itu. Kalau yang sifatnya wajib itu namanya apa namanya, Pak? Zakat. Kalau sedekah sering digunakan untuk apa? Sesuatu yang sifatnya adalah anjuran, mustahab atau sunnah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali pengalaman-pengalaman dari sebagian saudara-saudara kita ya, yang menyebutkan bahwasannya ketika bersedekah, subhanallah, ada saja jalan keluar. Wonten pengawasan piyambak napa teng wingking? Di belakang ada pengajian apa, Bu? Mbok wonten pengajian bapak-bapak kali pengajian ibu-ibu piyambak-piyambak. Satu frekuensi, satu gelombang, nanti jadinya dapat ilmunya jelas. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sedekah itu diambil dari kata as-sidqu. Sedekah itu diambil dari kata as-sidqu. Apa makna dari as-sidqu tersebut? As-sidqu maknanya adalah jujur atau kejujuran. Dan sedekah ini disebutkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kejujuran iman yang dimiliki oleh seorang. Tanda benarnya keimanan itu dengan sedekah.
Sehingga beliau Kanjeng Nabi SAW menyebutkan wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu merupakan bukti. Sedekah itu dikatakan sebagai bukti nyata benarnya keimanan seseorang. Dari sisi mana? Orang bersedekah itu kan amalan lahiriah. Kok dijadikan sebagai bukti keimanan seseorang, Bapak Ibu? Para ulama menjelaskan bahwasanya sedekah itu dikatakan sebagai bukti keimanan karena seorang itu difitrahkan oleh Allah cinta harta. Ada di sini yang nggak suka harta? Hah? Ada yang nggak suka harta? Semuanya senang. Sepakat? Semua manusia difitrahkan oleh Allah itu cinta harta. Dan cintanya itu benar-benar besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dinampakkan indah bagi manusia hubbus syahwat, kesenangan terhadap apa-apa yang dia sukai. Apa yang pertama? Minan nisa'i wal banin, istri, wanita dan anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, pundi-pundi harta. Minadh dhahabi wal fiddah, emas dan perak semuanya disukai. Wal khailil musawwamati, kuda pilihan. Wal an'ami wal harth, hewan ternak dan juga sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dalam kehidupan di dunia. Semua orang suka akan hal itu. Dan ini fitrah manusia. Namun jangan sampai kemudian kita kebablasan. Orang diciptakan memiliki sifat suka terhadap harta. Perjuangan untuk mendapatkan harta susah apa tidak? Susah apa tidak? Ana sing sugih gara-gara warisan. Warisan itu susah apa tidak? Garin jagung dibageni. Warisan itu dapat hartanya susah apa mudah? Mudah, garin jagung. Sing penting aja kerengan karo dulur dewek. Ya. Harta, nyuwun sewu, bareng-bareng mari kita pikirkan bersama. Harta yang kita dapatkan itu tanpa usaha saja, itu masih kang mekukang meditepol. Tiba-tiba jelek uli bagian 450 juta misalnya. Warisan. Lumayan kan? Jajal metu pira. Nyuwun sewu, metu pira kira-kira nek etungane jenengan? Uli bagian 450 juta. Metu pira? Sing nggo bocah yatim 50.000. 450 juta metute 50.000. Astagfirullahaladzim. Itu bukti nyata bahwasannya apa? Manusia itu sangat suka terhadap harta. Wong anu ora usaha be angel banget metune, apa maning sing golete peras keringat banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sebagian orang itu dapat duit itu dengan gelopot darah. Memang dianya enggak berdarah, tapi dia gelopot darah. Sing tukang operasi sesar itu kan gelopot darah. Ya apa tidak? Dapat duit? Dapat. Gelopot darah untuk dapat duit.
Wong tinggal duduk dapat duit 450 juta ditakoni metu pira be bingung. Apa maning siki sing Masya Allah keseleh mangat esuk bali wengi ditakoni arep metu pira. Asik kemutan golek keringetan gitu. Masya Allah. Itulah manusia. Makanya orang-orang yang dia sanggup untuk melepaskan apa yang dia dapatkan dengan susah payah dikatakan sebagai bukti nyata kalau orang itu beriman. Bisa dipahami? Nah, jadi Kanjeng Nabi menyebutkan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata keimanan, bukti nyata kejujuran iman seorang. Karena apa? Beratnya orang itu berpisah dari harta. Namun orang-orang yang beriman karena gambaran ke depannya itu adalah jauh, tidak hanya berharap dunia saja, maka dia akan melepaskan sebagian, enggak semuanya kok. Melepaskan sebagian yang Allah Ta'ala karuniakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di sini akan saya sebutkan beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Semoga ini menjadi penggugah semangat bagi kita untuk maksimal. Tiada hari tanpa sedekah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis pertama yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Sahih At-Targhib dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah sirri, sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah yang tidak diekspos, sedekah yang enggak ada orang lain tahu. Tudfi'u ghadabar rabb, akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jarang di zaman kita sekarang ini. Memang boleh saja seorang bersedekah ditunjukkan gitu ya, apalagi kalau niatannya untuk apa? Untuk menggugah semangat kaum muslimin. Misalnya panitia pembangunan masjid, kemudian ada takmir masjidnya yang memprakarsai, saya akan bantu sekian ratus sak semen misalnya kayak gitu. Kemudian yang lain pada ikut nyumbang, yang lain pada kerasa, takmire ben ora sugih dene nyambangnya kayak temen ya gitu. Masa aku sing kan ada terpanggil semacam itu. Di zaman kita sekarang ini, apalagi kalau jenengan melihat kepada medsos gitu ya, YouTuber, mereka itu kalau berbagi itu kan Masya Allah banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Apa yang diharapkan? Follower ataukah pahala di sisi Allah? Semakin banyak subscriber ataukah semakin banyak pahala di sisi Allah? Nek sing sepuh-sepuh orang ngerti subscriber apa maksudnya? Nek anak-anak muda ngerti kan? Mereka itu Bapak Ibu dapat dari YouTube itu enggak tahu banyaknya banyak banget. Sehingga mereka ketika berbagi cung 1 juta, cung 500, cung 1 juta itu enteng. Mereka itu dapat dari YouTube-nya itu banyak banget. Sehingga kalau ditunjukkan Masya Allah orang berbagi kok banyak banget gitu ya. Tapi apa? Ketika kontennya mereka upload, mereka langsung dapat tambahan pemasukan lagi. Jadi yang semacam ini ya perlu dipertanyakan. Karena kita beribadah itu Bapak Ibu bukan untuk dapat dunia. Tolong dipahami baik-baik. Kanjeng Nabi ngajari ibadah dari ibadah A sampai ibadah Z. Banyak sekali ibadah itu.
itu bukan untuk kita dapat dunia dengan ibadah tersebut. Salah kalau seandainya panjenengan getol banget sholat duha misalnya, dagangannya lancar. Salah. Kenapa sebabnya? Tidak ada anjuran semacam itu. Demikian juga jangan sampai jenengan rajin banget puasa. Puasanya ngantekan puasa level puasa Daud. Tapi niatannya sehat gitu tok. Gak ada gambaran nanti ke akhirat gitu, gak ada. Maka ini sangat disayangkan. Kanjeng Nabi ngajari kita ibadah, menjelaskan berbagai macam ibadah bukan untuk meraup dunia sebanyak-banyaknya, bukan. Tetapi untuk mendapatkan ridha Allah dan surganya. Itu yang harus dipahami. Karena apa? Balasan di dunia itu cuma sekedar bonus dan sedikit. Coba seandainya panjenengan rajin banget sholat duha misalnya. Kemudian jenengan jadi orang kaya banget. Kayak jen kayak Nepal gitu. Itu berapa lama di dunia? Berapa lama di dunia? Pirang tahun Pak nang dunia? 60-70 tahun. Nyuwun sewu, hitung-hitungan. Mari, jenengan kan pinter matematik, jadi sekolah gimana pinter matematik. Hidup kita di dunia kalau seandainya cuma 60 tahun. Suwendi nang dunia apa nang padang mahsyar? Nang padang mahsyar pirang dina? Pirang tahun? 50.000 tahun. Saiki jenengan sholat semangat banget, tapi cuma dibalas di dunia. Puasa rajin banget, sedekah rajin banget, tapi angan-angannya cuma pengen dibalas di dunia. Salah panjenengan. Ketika panjenengan ibadah itu pengennya nanti ya Allah mudahkan urusan hamba ketika proses hisab. Ya Allah mudahkan urusan hamba ketika meniti di atas sirat. Itu yang paling kita utamakan. Ya Allah selamatkan hamba dari neraka. Ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surga. Itu yang paling utama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ini yang sering diingatkan oleh para ulama. Jangan sampai kita beribadah. Beribadahnya ya benar lillah. Tetapi untuk dibalas di dunia. Itu termasuk bagian dari jenis kesyirikan. Meskipun bukan syirik akbar, tetapi itu salah niat. Syirik di dalam masalah apa? Niat. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis ini. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Itu bisa memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja nanti pas Jumatan itu kotak infaknya ada yang segepok, sembunyi-sembunyi. Semoga saja gitu. Jangan ketika pas bareng dicatetin namanya gede gitu, pas nggak dicatat langsung keteplik. Ya. Semoga saja nanti kalau sembunyi-sembunyi, Masya Allah, Masya Allah. Di Purwokerto itu di masjid Bayangkara itu takmir, saya termasuk bagian dari takmir di sana. Meskipun saya bukan warga Purwokerto tapi saya takmir di sana. Itu beberapa takmir itu sampai niteni pas Ramadan itu. Jane sapa gising infak ya. Karena apa? Duit anyar segepok kayak gitu ya setiap Jumat. Kisah apa aja nih ya? Kita ini orang ketemu. Masya Allah luar biasa. Sampai sekarang belum ketahuan siapa orangnya kayak gitu. Kandel ya kandel gitu. Sebengketan anyar itulah. Berapa sebengketan anyar itu? Nah, itu dimasukkan. Masya Allah ketika dibuka, ada lagi. Setiap Jumat di bulan Ramadan itu. Belum pernah ketemu. Ini siapa orangnya kayak gitu.
Dan gak mau diketahui sama sekali orangnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang subhanallah kita lakukan harusnya gitu. Kita simpan amal kita, nanti kita lihat di hadapan Allah gitu. Jangan sampai kita malah diekspos terus. Habis berbagi dengan jamaah Jumat langsung dipasang di status, alhamdulillah nasi bok tersalurkan. Nasi bokang di jokang aku kan. Jadinya seperti itu kan. Kenapa? Ini terlalu lemah hati. Hati itu terlalu lemah untuk nanti ngelewar gitu. Sayang. Maka berusahalah seorang berinfak dengan sembunyi-sembunyi. Ya banyak ataupun sedikit nggak ada masalah. Karena berinfak itu bukan tentang seberapa besar, tetapi apa? Seberapa ikhlas. Salah kalau panjenengan mengatakan sedekah Ustaz itu ibadahnya orang kaya. Ngesuk masa ora nek aku sugih. Masa ora nek ora sugih. Kira-kira sedekah apa ora? Enggak. Tetapi sedekah itu tentang bagaimana keterpanggilan hati seorang bisa berbagi dengan sesama, seorang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang dia mampu. Yang penting hadirkan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Karena sedekah yang kecil itu ternyata bisa menyelamatkan seorang dari neraka. Kanjeng Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Selamatkan dirimu dari neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Kurma sih seberapa harganya satu butir kurma? Berapa kurma satu butir harganya? Sampai 1.000 kayaknya enggak deh. Setengah kurma ternyata bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Masya Allah. Berarti apa? Tentang ketulusan hati. Seorang berinfak itu, bersedekah itu tentang ketulusan hati. Keterpanggilan hati bahwasanya ini ibadah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau panjenengan sekarang menyaksikan orang-orang yang berinfak dengan jumlah banyak, maka sesungguhnya mereka itu ada tahapan-tahapan, gak mungkin langsung jadi. Infaknya setiap pekan misalnya 20 juta misalnya gitu. Itu orang ada tahapan, ada proses. Gak bisa langsung. Seperti orang yang kepengin salat tarawih misalnya 11 rakaat atau qiyamul lail 11 rakaat. Bisa istiqamah itu dengan berlatih terlebih dahulu. Witir dijagani, sudah bisa jagani witir, kemudian nambah apa? 2 rakaat lagi, besoknya lagi, udah lama nambah lagi. Seperti itu prosesnya. Kalau langsung panjenengan ngenteni sugih mene infak, saya yakin jenengan akan merasa keberatan banget. Rasanya berat banget. Eman-eman gitu. Karena apa? Orang tahu ngelakoni, kemudian dipaksa untuk saat itu juga mengeluarkan kan berat. Selanjutnya, di antara hadis yang berbicara tentang keutamaan apa? Sedekah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u nara. Hadisnya juga disebutkan di dalam Sahih At-Targhib. Sedekah itu bisa memadamkan dosa dan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Subhanallah, efeknya seperti itu. Dosa, kesalahan, maksiat itu dilambangkan seperti apa? Seperti api yang berkobar. Bisa dipadamkan dengan apa? Dengan sedekah. Sebagaimana air bisa memadamkan apa? Kobaran api. Efeknya jelas. Pemadam kebakaran itu sekarang ini ya masih kebanyakannya menggunakan apa? Air. Efeknya jelas. Walaupun ada zat-zat yang sekarang ini sudah ditemukan yang katanya bisa efektif untuk bisa apa? Memadamkan
Memadamkan apa? Api. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita itu punya banyak salah. Kita itu punya banyak dosa. Di masa lalu, sebelum kita istiqamah misalnya, Masya Allah begitu banyak kesalahan dan dosa kita. Maka kita harus berusaha untuk apa? Memadamkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Meskipun terkadang jenengan mengatakan saya sudah istighfar, saya sudah taubat. Namun sebagian ulama itu mengatakan bahwasannya kafa bil mar'i kadhiba. Cukup seorang dikatakan berdusta. Ayyaqula, dia mengatakan astaghfirullah. Dia sudah mengatakan astaghfirullah thumma ya'udu, kemudian kembali lagi melakukan dosa. Sebagian ulama mengatakan kayak gitu. Orang itu dikatakan sebagai pendusta kalau dia mengatakan astaghfirullah nembebe astagfirullah kemecap. Langsung ngelakoni maning. Contoh nang pengajian ketika disebutkan dosa-dosa gibah ngerasani gitu ya, astagfirullah, astagfirullah, metu dari majelis, Masya Allah, langsung ngerasani maning. Astagfirullah. Bukai ya iya, pakai ya iya, Ustadz ya iya. Astaghfirullahaladzim. Itu yang terjadi. Jadi para ulama diantaranya yang disebutkan tadi ungkapannya semacam itu. Orang kalau istighfarnya benar itu dia enggak membaleni dosa maning, tidak melakukan dosa yang sama. Demikian juga keutamaan atau ajaibnya sedekah yang lain adalah ternyata sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur. Di alam kubur, alam barzah, itu ada nikmatnya, ada siksanya. Alam kubur itu ada nikmatnya, ada siksanya. Dan ternyata siksa kubur ini bisa diredam dengan sedekah. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang orang-orang yang gagal total. Ditanya oleh Mungkar dan Nakir tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya, nggak bisa menjawab. Padahal anak SD kelas 1 pun bisa menjawab. Kenapa sebabnya kok nggak bisa menjawab? Karena jawaban di saat itu bukan dengan hafalan. Jawaban atas pertanyaan Mungkar dan Nakir itu hasil praktek di dunia. Yang bisa menjawab adalah yang mempraktekkan 3 hal itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu yang bisa menjawab adalah yang praktek di dunia, taat sama Allah, taat Islam, taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang cuma sekedar bermodal hafalan yang enggak bakal bisa menjawab. Apa disebutkan di dalam hadis tentang orang-orang yang gagal tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada penyeru yang mengatakan, albisuhu minan nar. Pakaikan baju dari neraka. Panasnya, na'udzubillah. Wa afrisuhu minan nar. Dan bentangkan permadani untuknya, permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu menuju neraka. Fayatihi min rihiha wa sumumiha. Maka ketika dibukakan pintu menuju neraka itu, subhanallah, datang bau busuknya dan juga panasnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini nyata. Nyata dalam artian apa? Dikabarkan oleh Nabi SAW. Tapi dineng pada ketone ayam-ayam temen nang kuburan ya. Alam barzah itu bukan di situ. Alam barzah itu alam antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Memang ada kejadian-kejadian sebagian orang memang remuk tulang belulangnya di dalam apa? Alam kubur.
Ada orang-orang yang darahnya mengalir ketika di alam kubur. Tapi itu semuanya tidak menjadi bukti bahwasannya di situ alam kuburnya gitu ya. Kita yakin kan Fir'aun itu sedang mendapatkan siksa dari Allah, tetapi muminya kan utuh. Ya apa tidak? Muminya utuh Fir'aun itu sampai sekarang. Tapi kita yakin bahwasannya Allah Ta'ala telah menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka dipampangkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan sore hari, terus mendapatkan panasnya api neraka. Tapi jasadnya utuh. Karena kehidupan alam barzah ya tentunya tidak bisa dimonitor. Kalau seandainya jenengan ala azab kubur gitu, kemudian pasang CCTV lah. Ada jenazah meninggal, pasang CCTV. Ya cuma bisa dimonitor tentang rusaknya jasadnya saja. Hari pertama, hari kedua membusuk, rusak, terurai gitu ya bisa terlihat. Tapi alam barzah yang di sana ada pertanyaan mungkar dan nakir, ada kenikmatan atau ada siksa, itu nggak bisa dimonitor dengan itu. Nabi SAW beliau bersabda, Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur bagi orang-orang yang ahli sedekah. Ngurangi panasnya kubur. Subhanallah. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa-jiwa kita itu lapang untuk menerima syariat ini, agar jiwa-jiwa kita itu memiliki kedermawanan sehingga kita terus bisa berbagi dengan sesama dengan apa yang kita mampu. Latih diri kita, gembleng diri kita untuk terus berbagi. Demikian juga Nabi SAW beliau menyebutkan wa inna ma yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu akan bernaung dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat. Semakin banyak sedekah yang dia keluarkan, maka akan semakin besar naungan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Betapa beratnya di padang mahsyar karena di saat itu matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat, yaitu 1 mil. Dan seorang itu akan bisa bernaung di bawah naungan sedekahnya. Ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sedekah yang lain disebutkan dalam riwayat dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi panjenengan ketika mungkin jenengan sendiri sakit atau ada orang lain yang sakit di antara keluarga panjenengan, kemudian diobati sana sini ternyata enggak sembuh juga, bismillah. Niatkan lillah karena Allah, kemudian untuk mengharapkan keutamaan pahala di akhirat kelak, dan diniatkan juga untuk kesembuhan siapa yang sakit tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ini salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Abdullah bin Mubarak kedatangan seorang. Orang ini sakitnya sudah 7 tahun, sakit di lututnya sudah 7 tahun. Datang ke tabib sana sini bertanya, enggak ada juga perubahan. Apa saran dari Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, buatlah sumur di daerah yang membutuhkan air. Cari tempat yang di sana orang-orang butuh air, buat sumur di sana. Beliau kemudian mengatakan, aku berharap
air yang dihasilkan di sumur tersebut bisa menyumbat darah yang keluar dari lukamu. Orang itu kemudian melaksanakan nasihat beliau dan sembuh. Subhanallah. Inilah ajaibnya sedekah. Ketika seorang berusaha untuk apa? Mencari kesembuhan, sedekah itu ada sebab kesembuhan. Kalau panjenengan sekarang ada keluarganya yang sakit menaun, maka berusahalah untuk apa? Sedekah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berinfak karenamu ya Allah, jauhkanlah hamba dari siksa nerakamu, masukkanlah hamba ke dalam surgamu, dan berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit itu ya Allah. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga orang-orang yang berinfak itu sangat beruntung. Orang-orang yang bersedekah sangat beruntung. Setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, menurunkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang bersedekah. Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang-orang yang berinfak. Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendoakan malaikat, Masya Allah. Dan orang-orang yang tidak berinfak didoakan apa? Kehancuran. Allahumma i'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran untuk orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau berinfak. Namun tolong diperhatikan, sebagian mungkin bertanya, Ustadz, kayak deneng nang kana wong medit deneng ya sugih baik. Katanya didoakan kehancuran. Ya. Katanya kalau pelit itu didoakan kehancuran, deneng esi sehat baik. Kehancuran seorang hamba, Bapak Ibu, itu enggak mesti langsung kemudian hartanya rusak semuanya, enggak. Tetapi sedikit demi sedikit menyimpang, menjauh dari kebenaran, itu kehancuran yang sangat mengerikan. Tadinya rajin sholat, kemudian tersibukkan dengan urusan, sibuk dengan perniagaan, itu kan kehancuran. Tadinya baik sama orang tua, sekarang enggak akur sama orang tua, itu kan juga sebab kehancuran. Bahkan itu sangat mengerikan sekali. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan ini yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, adalah tentang sedekah itu tidak mengurangi harta. Mana qasad sadaqatun min mal. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sedekah itu tidak mengurangi harta. Tapi nyatane kurang apa ora? Jenengan duit 1 juta diinfakna bisa hitung-hitungan di situ ya. Duitnya kan duit 1 juta, semikir butuh kia gitu. 1 juta infak metu pira kira-kira? 50 lah mandanake. Seandainya keluar 50.000, berarti tinggal 950. Berarti berkurang secara nominal. Namun manfaat dari 950.000 ini tidak kalah dengan 1 juta kalau tetap ada pada kita. Itu maknanya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Di antara maknanya seperti itu. Kalau seandainya seorang punya 1 juta, diinfakkan 500.000 di antaranya. Yang 500.000 tersisa yang disakunya itu manfaatnya nggak bakal kalah dengan apa yang 1 juta kalau dipertahankan. Itu maksudnya. Dan makna-makna yang lainnya adalah banyak, sebagaimana disebutkan di antaranya orang tersebut akan dijaga hartanya di masa yang akan datang. Orang tersebut akan dijaga dari musibah yang kalau seandainya dia tidak berinfak, musibahnya begitu berat dan bahkan mungkin bisa menghabiskan hartanya. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan dibayangkan bahwasanya orang berinfak 50.000 balik langsung 500.000.
Ya kalau seperti itu semuanya ya wis Masya Allah. Wong Indonesia jadi wong sugih kabeh. Infak 1 juta balik 10 juta kan Masya Allah cepat banget jadi wong sugih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa keutamaan sedekah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghidupkan sedekah dalam keseharian kita. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali saya tidak bisa menemani panjenengan sampai jam 7 karena ngatur waktu, ngatur jadwal. Kalau mungkin panjenengan ada pertanyaan, saya persilahkan, saya kasih waktu 5 menit. Kalau mungkin ada pertanyaan. Monggo silahkan, mungkin Bapak atau Ibu ada pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersedekah namun digunakan untuk acara yang tidak ada contohnya seperti itu ya. Sedekah yang kita berikan, kita tahu orang itu lagi minta seperti itu ataukah tidak? Artinya kita ketika ngasih ke orang tersebut, kita tahu orang tersebut mau menggunakan untuk itu ataukah tidak? Kalau kita tahu ya jangan diberikan. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu orang tersebut sedang membutuhkan, kemudian kita kasih, ternyata digunakan untuk acara seperti itu, maka itu bukan urusan kita. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita nggak kegawa-gawa. Namun kalau seandainya kita tahu orang tersebut meminta bantuan kepada kita untuk acara seperti itu, ya sudah kita tahan, jangan kita berikan bantuan. Wallahu a'lam seperti itu. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Bapak-bapak nggak ada? Monggo. Ya. Inilah problem yang ada di tengah masyarakat kita. Inilah problem yang ada di tengah masyarakat kita. Yang seharusnya ini ya ditindaklanjuti gitu ya. Ditindaklanjuti oleh siapa? Oleh misalnya dari Departemen Agama ataupun apa namanya istilahnya sekarang? Kementerian Agama seperti itu. Atau ditindaklanjuti oleh ormas-ormas besar. Untuk menertibkan siapa? Imam-imam masjid. Dalam artian bukan mau merebut kekuasaan mereka, tetapi apa? Menertibkan agar imam masjid itu spesifikasinya itu mereka pendidikannya ataupun bacaan Al-Qur'annya itu adalah lulus kayak gitu. Dibuat standar gitu. Yang paling bagus memang seperti itu. Kita hidup di suatu masyarakat misalnya, di situ banyak sekali banyak orang yang penghafal Al-Qur'an. Imamnya sendiri bacaannya belepotan kayak gitu. Apakah kemudian kita langsung kemudian minta digantikan? Tidak. Ya harusnya pengertian gitu. Artinya ketika ada
orang-orang yang lebih tahu Al-Quran harusnya dia mempersilahkan ataupun mengatakan, ya sudah, saya sudah tidak layak. Mengatakan seperti itu harusnya gitu. Karena Nabi sudah menyebutkan kriteria imam itu seperti apa, sudah ada kriteria di dalam agama kita. Yang jadi imam yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalannya, yang paling mengerti tentang Al-Qur'an, yang paling mengerti tentang hadits-hadits Nabi SAW, itu yang jadi imam. Kriterianya sudah ada dari Nabi. Cuma di kita senioritas itu masih berlaku sekali. Senioritas masih berlaku. Bacaan wis alon, kelalenan, maju, baby. Ada sebagian masjid seperti itu. Asar telung rokangat, sering laporan seperti itu sampai ke saya gitu. Yang semacam ini harusnya ada apa namanya ya, ada solusi. Ya misalnya dari ormas-ormas besar untuk apa? Mengadakan training imam-imam masjid, kemudian apa? Yang sudah uzur gitu ya. Harusnya apa? Dipensiunkan, bukan dihinakan. Dipensiunkan itu ya bukan dihinakan. Orang yang meninggalkan meninggalkan ya, dia tadinya jadi imam kemudian meninggalkan karena ada orang yang lebih pantas, itu bukan kehinaan, justru kemuliaan bagi dia daripada dia harus maju terus dengan apa? Resiko menyelisih sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah senang sekali pagi ini saya bisa ketemu dengan panjenengan semuanya, hadir di sini untuk belajar bersama. Saya sarankan sih, bapak-bapak itu nanti ke depannya majelis saya atau majelis yang lainnya silahkan bapak-bapak maju saja ke sini. Ada perubahan. Ya. Bapak-bapak itu di depan sini ngumpul semuanya di sini. Nanti biar ada perubahan. Konek sing ibu-ibu pada kerungu kan, miki apa ora kerungu Pak. Kan seperti itu ya. Jadi sama-sama ngaji gitu. Kalau di luar sana kan ya mandan kalau bisa yang lain gitu. Tapi kalau di dalam majelis ini insya Allah dengar semuanya. Nanti takmir aja yang giring Pak. Monggo bapak-bapak ke dalam, ayo dimasukkan aja. Orang digabak-gabakno orang ustaz ora santai Pak. Fotone mau ditemen Pak. Duduk di depan di sini kan jadinya ngelesa, ketone ngelesa gitu. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja saran dari saya. Bahagia sekali, senang sekali pagi ini saya bisa hadir di tengah panjenengan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.